Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'daha ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudroh dan irodahnya, karunia-Nya yang diberikan kepada kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bertatap maya, kembali bersua untuk sama-sama melanjutkan aktivitas perkuliahan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang ihsan, salah satu di antara rukun agama. Kalau kita sudah memahami konsep tentang iman, juga Islam, nah yang paling penting juga yang mesti kita pahami dan mudah-mudahan bisa terinternalisasi dalam diri pribadi, diri kita masing-masing, yaitu tentang konsep ihsan. Satu yang kemudian menjadi rukun agama berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan tempo lalu. Nah, bagaimana konsep ihsan ini? Kemudian bagaimana manifestasinya begitu. Nah, memang kalau kita memahami ihsan ya, secara khusus begitu, ihsan itu berkelindan dengan istilahnya akhlak ya, akhlak. Jadi kan menurut Islam berperilaku kemudian berbudi pekerti yang baik itu termasuk dalam kategori wilayah ihsan. Jadi ihsan ini ujungnya itu ialah kita berakhlak, kita berbudi pekerti. Kalau iman kan berkaitan dengan keyakinan, Islam itu berkaitan dengan syariat, jalan yang mesti ditempuh sebagai seorang muslim dengan mengikuti syariat-syariat yang ada. Nah, ihsan ini merupakan akhlaknya begitu. Akhlak itu artinya sikap diri yang sudah terpatri menjadi sebuah karakter dalam tanda kutip ya. Karena akhlak dan karakter ini memang ada perbedaan. Kalau akhlak ini referensinya, sumber nilainya adalah agama, sementara karakter sumber nilainya adalah human right ya, hak asasi manusia begitu. Hanya saja memang keduanya tidak bisa atau keduanya tidak bertolak belakang antara akhlak dan karakter. Nah, berakhlak ini kita berperilaku, berperangai yang baik berdasarkan rambu-rambu dari Islam begitu, dari syariat Islam sebagai manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kaitan dengan pengertian. Jadi kan kita tahu bahwa ihsan itu aspek ketiga ya dalam agama. Dikenal pula dengan aspek rohani. Nah, aspek ini dimaksudkan demi membangunkan manusia tatkala ia hendak menghubungkan bagian pertama antara iman dan bagian kedua dan Islam, serta memperingatkan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan yang mesti disembah. Jadi memang aspek rohani, salah satu aspek rohani yang menjadi cikal bakal suksesnya seorang muslim dalam menjalani roda kehidupan. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa pengertian ihsan itu mengabdi ya anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa lam takun tarah, apabila engkau tidak melihat Allah begitu, fa innahu yarok, kamu mesti yakin bahwasanya Allah melihat engkau begitu. Jadi dengan kata lain, perilaku berarti pola tingkah laku tentang sesuatu ditinjau dari sudut pandang Islam, yaitu perbuatan baik atau ihsan. Jadi ihsan itu cakupannya pola
ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, bagaimana polanya? Ya polanya secara ihsan. Ihsan itu bagaimana? Nah, berdasarkan pengertian ini bahwa kita itu ibadah kepada Allah, mau dalam posisi ibadah ritual ya, ibadah mahdoh itu istilahnya sholat, saum dan seterusnya, ataupun ibadah goyer mahdoh seperti kita belajar. Kita belajar bisa gak kita apa istilahnya meyakini bahwa kita belajar itu dilihat oleh Allah, atau kita belajar ini melihat Allah begitu. Nah, melihat tentu dalam konteks sifat-sifatnya. Kalau zatnya mungkin tidak bisa terbayang ya begitu. Kita melihat Allah dalam posisi belajar itu. Tetapi jika misalkan kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka kita mesti yakin bahwa Allah itu pasti melihat kita begitu. Nah, ini poin-poin pentingnya. Jadi orientasi dari ihsan itu bagaimana akhlak manusia dalam beribadah bisa seperti yang dikehendaki dalam pengertian ini. Selanjutnya, kata ihsan atau berbuat baik ialah kebalikan dari kata al-isaah, berbuat buruk, atau as-sayyi'ah, yaitu tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya, baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian maupun jasmani. Ini dalam bukunya Ihsan Mudawwir. Nah, jadi ihsan itu manifestasi kehidupan ya. Manifestasi keimanan. Orang itu bisa dikatakan beriman kalau ditopang dengan amal yang baik begitu, amal yang ihsan. Dalam beberapa ayat kita sering menemukan setiap kita menemukan seruan kepada orang beriman, juga seruan pula kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Nah, amal soleh ini bisa kita kategorikan sebagai ihsan begitu, berbuat baik, beramal baik. Nah, bukan hanya kepada Allah saja, tetapi kepada sesama, kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah yang lainnya. Baik itu dengan apa yang kita miliki, mau kekayaan, kemudian pengaruh kita, kepintaran kita, ilmu kita, maupun raga kita kemudian sumbangkan kepada yang lain untuk kebaikan, itu pun termasuk kategori dari ihsan, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam bukunya Teori Kepribadian, Perspektif Psikologi Islam, Abdul Mujib mengatakan bahwa ihsan bermuara pada ritual dan bertatap muka, di mana ketika sang hamba berbakti dirinya pada Allah, seakan-akan bermuajahah dan hidup bersama dengan Allah, sampai-sampai semua perilakunya menjadi baik dan bagus. Jadi memang seluruh tingkah laku yang menghadirkan faedah dan meninggalkan kemadharatan itu bisa dikatakan sebagai perbuatan ihsan. Akan tetapi kan jelas bahwa kapasitas ihsan manusia itu sangat temporal, kadang berbeda, maka ukuran ihsan yang sesungguhnya itu datang dari Allah. Begitu. Maka apa yang sesuai dengan yang disabdakan Rasul, kemudian yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ukuran. Kadang kan memang iman itu bertambah, iman itu berkurang. Nah, itu seiring dengan bagaimana orang itu berbuat ihsan. Makanya ada sebuah ungkapan, iman itu bertambah karena ketaatan. Jika kita senantiasa taat kepada Allah, itu akan senantiasa meningkat imannya. Apabila kemudian iman itu berkurang, iman berkurang karena kemaksiatan. Ketika kemaksiatan senantiasa berkurang, di sanalah senantiasa dilakukan oleh orang itu, di sanalah iman menurun. Jadi artinya bahwa ihsan itu harus menyeolahkan kita bertatap muka dengan Allah, dalam arti sifat-sifatnya, bukan zatnya. Bertatap muka dengan Allah kita, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat hati-hati.
Kita mau ini dipikirkan dulu apakah kemudian mengundang madorot atau tidak. Madorot untuk dirinya ya, karena misalkan berkaitan dengan perbuatan dosa atau tidak kan gitu sih intinya. Nah teman-teman, ihsan merupakan suatu perbuatan yang sangat bermanfaat dalam Islam. Pentingnya ihsan itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Dan ihsan merupakan fitrah karena tabiat manusia cenderung kepada kebaikan. Jadi 3 itu, yang pertama sesuai dengan fitrah, yang kedua diperintahkan, yang ketiga dicintai Allah ya. Maksudnya nih, ada kesalahan. Jadi ihsan itu didasarkan atas 3 hal itu. Yang pertama karena memang fitrah manusia, tabiat manusia itu senantiasa cenderung kepada kebaikan. Berbeda dengan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya cenderung kepada kemaksiatan manusia itu. Tetapi kalau tabiat dasarnya, manusia itu cenderung kepada kebaikan. Sejahat apapun orang, preman sekalipun, pembunuh sekalipun, naluri kecilnya pasti meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Karena nalurinya, tabiatnya cenderung kepada kebaikan. Makanya sejatinya kita harus mengikuti fitrah begitu kan. Harus senantiasa mengikuti fitrah. Yang kedua diperintahkan. Nanti ada ayatnya. Yang ketiga memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Darmawan Dwi Pamungkas. Nah, informasi yang dimaksud menggunakan kata ya'muru. Jadi kan berbuat baik dalam Al-Qur'an itu dikatakan dalam 2 bentuk ya, ada informasi, ada juga perintah. Informasi seperti yang tertulis dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, berbuat ihsan. Jadi memang sudah diperintahkan oleh Allah. Begitu. Allah sudah memerintahkan. Atau memang Allah sudah menginformasikan bahwasanya kita mesti berbuat adil dan berbuat baik begitu. Kemudian yang kedua, dalam bentuk perintah. Al-Qur'an menggunakan 2 macam, yaitu verbal perintah seperti dalam surat Qasas 77 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di ayat sebelumnya kan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ihsan di sini berarti wajib. Berbuat baik berarti wajib. Kenapa wajib? Karena Allah sudah baik kepada kita, maka kita mesti berbuat baik kepada yang lain begitu. Kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian cinta Allah kepada orang yang berbuat baik lebih banyak disebutkan oleh Al-Qur'an. Di dalam menurut Quraisy Shihab ya, daripada sifat-sifat yang lainnya. Nah, makna tersebut mengisyaratkan bahwa sifat yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, atas dasar ini, kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa ihsan merupakan tingkat yang lebih tinggi yang diharapkan Al-Qur'an untuk dicapai oleh manusia dalam aktivitasnya di dunia ini. Ya, sudah terjawab kan? Dasar ihsan itu pertama karena tabiat karakter nih. Tabiat manusia pada dasarnya memang cenderung kepada kebaikan. Yang kedua, diperintahkan. Seperti ayatnya tadi dalam surat Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ketiga, dicintai Allah. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Begitu. Karena lebih banyak disebutkan oleh Al-Qur'an menurut Quraisy Shihab daripada sifat yang lain. Berdasarkan itu, maka sebagian ulama menyatakan bahwa ihsan itu tingkat yang paling tinggi yang diharapkan oleh Allah untuk dicapai manusia. Jadi berbuat baiklah kepada orang. Begitu. Tentu dengan proporsi ya. Dengan proporsinya masing-masing. Nah, selanjutnya perspektif Islam menjelaskan tingkah laku orang Islam. Iman berhubungan dengan agama dan keyakinan.
Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa iman itu berkaitan dengan keyakinan seseorang, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, itu berkaitan dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan akidahnya. Dan ihsan membentuk pada keadaan hati yang memutuskan apakah keislaman dan keimanan seseorang itu akan membuahkan hasil di kehidupan ini dan kehidupan akhirat atau tidak. Keyakinannya apakah kemudian terimplementasi dalam keihsanannya, begitu. Iman kepada Allah, orang itu kemudian melaksanakan sholat, berarti sudah berislam. Nah, ketika dalam hubungan muamalah, apakah orang itu berbuat baik kepada sesama atau tidak, begitu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan apakah kemudian ihsan ini, apakah iman dan Islamnya berhasil atau tidak, tergantung bagaimana dia berihsan atau tidak berihsan. Jadi pada hakikatnya ihsan ini sebagai manifestasi sebetulnya. Ihsan ini sebagai yang tadi, manifestasi dari keimanan dan keislaman seseorang. Begitu. Nah, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Ihsan Munawwir, bahwa ihsan itu meliputi dua bagian. Pertama, ihsan, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah. Pengertiannya, beribadah kepada Allah seakan-akan memandangnya atau merasa dilihat olehnya ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan dalam menjalankan hak sesama makhluk, artinya menjalankan hak-hak mereka. Kita melaksanakan kewajiban itu, sejatinya kita sedang melaksanakan hak-hak mereka. Hak sesama hamba itu diberikan servis, misalkan kan, kita punya tugas, kalian sebagai calon guru punya kewajiban untuk menuntaskan tugas sebagai guru dengan baik, memberikan pelayanan servis yang baik kepada murid-murid kita, peserta didik kita, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan dalam menjalankan hak sesama makhluk. Nah, hak sesama makhluk itu meliputi dua, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang disebut wajib itu misalnya mengabdi kepada orang tua, jelas itu wajib. Bersikap adil dalam bermasyarakat, betul. Itu yang wajib. Yang kedua, yang sunnah itu misalnya membagikan bantuan tenaga atau harta yang melampaui batas kadar kewajiban seseorang. Ini contoh yang sunnah. Salah satu bagian ihsan yang paling utama yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita, baik dengan lisan atau perilaku. Ini yang paling utama, gitu kan? Ketika orang, bagaimana Rasulullah saja ketika misalkan menyampaikan dakwah Islam, orang-orang bagaimana mencibirnya, bahkan siksaan secara verbal maupun non-verbal, sikap begitu, bahkan fisik, diludahi, kemudian dilempar. Itu makanan sehari-hari Rasulullah. Tetapi Rasulullah luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai role model. Berperilaku ihsan adalah bagaimana Rasul menyikapi orang yang berbuat jelek terhadap dirinya. Ketika orang yang meludahinya sakit begitu, Rasul kenapa bertanya-tanya, kenapa ya tidak ada lagi yang meludahi, gitu kan istilahnya, kalau bahasa kita, kenapa tidak ada yang meludahi. Ternyata setelah ditelisik, orang itu sakit, dan yang pertama kali menjenguk adalah Rasulullah SAW. Bayangkan, itu role model yang sejatinya menjadi referensi kita dalam berbuat ihsan. Oke, jadi ihsan itu ada ihsan terhadap kepada Allah, ihsan kepada makhluk, ya. Kepada makhluk itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalkan berbuat adil, kemudian menghormat kepada orang tua, itu wajib. Yang kedua yang sunnah itu misalkan membagikan bantuan material, tenaga, kemudian harta, ya, material tadi terhadap seseorang atau kepada orang lain, itu yang sunnah. Selanjutnya teman-teman, Syekh Soleh ini masih dalam Ihsan Munawwir menegaskan bahwa ihsan itu ialah memperbaiki amal.
batasan paling tidak seseorang bisa dibilang sudah melaksanakan ihsan dalam beribadah terhadap Allah ialah ketika di dalam memperbaiki amalan niatnya ikhlas, yakni semata-mata mengharap balasannya dan sesuai dengan sunnah nabinya. Inilah tingkatan ihsan yang wajib dijalankan oleh setiap orang Islam yang akan membentuk keislamannya menjadi sah. Jadi batasannya itu adalah bagaimana dia bisa memperbaiki amal. Sholat kita kadangkala dasarnya mungkin kebanyakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja begitu. Supaya gugur kewajiban saja, sholat dilakukan sholat, tetapi niatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada niatan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Begitu. Ikhlas itu berarti pamrih ya. Pamrih mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihsan dalam beribadah begitu. Jadi memang ihsan ini segala sesuatu ya yang dilakukan oleh manusia diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tingkatan ihsan yang mustahab yang dianjurkan di dalam beribadah terhadap Allah memiliki dua bagian. Pertama, muraqabah, tingkatan pertama ya. Seseorang yang beramal selalu sadar, diawasi dan diingat oleh Allah dalam setiap kegiatannya. Selalu sadar, diawasi dan diingat oleh Allah. Ini muraqabah. Nah, kedudukan muraqabah ini yakni ketika seseorang tidak sanggup memperhatikan sifat-sifat Allah, dia percaya bahwa Allah memandangnya. Jadi kedudukan ini yang memang dimiliki kebanyakan orang. Ketika misalkan seseorang melaksanakan sholat, dia sadar mengingat apa yang dia kerjakan, lalu dia memperbaiki sholat tersebut begitu. Ini muraqabah, sadar diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua yang luar biasa yaitu musyahadah. Kalau musyahadah ini kedudukan yang paling tinggi dibanding dengan muraqabah. Seseorang selalu mengingat sifat-sifat Allah dan menggabungkan segala kegiatannya dengan sifat-sifat tersebut. Nah, pada kedudukan musyahadah ini, seseorang beribadah terhadap Allah seolah-olah dia memandangnya begitu. Allah itu ada di hadapannya. Tapi perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah memandang zat Allah, tetapi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah selalu hadir dalam setiap aktivitasnya. Allah itu Maha Pemberi rezeki, kita sadar, kita yakin, sehingga kita tidak takut untuk hari esok begitu. Allah itu Maha berkehendak, sehingga kita terus belajar untuk apa? Untuk menunaikan cita-cita kita menjadi orang yang sukses begitu. Orang itu kemudian semakin semangat, semakin termotivasi. Dan itu teman-teman, sedikit saja barangkali dari Bapak yang sampaikan kaitan dengan ihsan ini, bahwa tingkatan ihsan yang pertama muraqabah, yang kedua musyahadah. Upayakan kita masuk dalam dua kategori ini, apalagi kategori musyahadah yang lebih tinggi. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi antum sekalian yang mendengarkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.